maka status Danu siang ini memang sudah jadi tersangka. Dan Danu sampai tadi kita tinggalkan benar-benar plong, benar-benar fresh, benar-benar apa namanya, kalau dulu kita lihat Danu itu kan sering murung, sering bengong. Kalau Danu sekarang dia lebih fresh, lebih tenang karena dia sudah berhasil melewati apa melewati masa yang menurut saya selama 2 tahun ini benar-benar dalam situasi yang tertekan sekali. Skenario yang dibuat sama pelaku ini menurut saya luar biasa gitu. Dan dari awal saya, Mbak Nila, kalau bisa di-refresh lagi pernyataan saya bahwa membongkar kasus ini, kecuali ada yang ngaku ya dari pelaku ya, membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Dan motif itu menurut saya yang paling tepat adalah bongkar dulu yayasan. Selamat malam, Tribuners. Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Dalam beberapa hari terakhir ini atau puncaknya adalah hari ini kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak kembali muncul ke publik setelah salah satu saksi kunci, yaitu Danu yang kemudian sudah berada di Polda untuk memberikan kesaksian baru, begitu kabar yang saya terima, Tribuners. Untuk mengetahui hal tersebut lebih lengkapnya dan juga membahas apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh Ramdhanu atau Danu ini, saya sudah tersambung bersama dengan kuasa hukum dari Danu, ada Bang Ahmad Taufan Sudirjo dalam sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Taufan, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Nila gimana kabar? Sehat? Baik juga saya, terima kasih Wah, banyak Bang Taufan ya. menyempatkan waktunya. Ini hari ini baru saja pulang dari Polda Jawa Barat, Bang Taufan. Iya, baru sampai rumah benar, belum ganti baju, tapi sudah makan malam karena Hmm. kelaparan di jalan tadi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih saya sampaikan Iya, terlebih dahulu pada Bang Taufan untuk kemudian kesempatannya bisa berbincang bersama saya. Bang iya. Taufan, ini saya akan mengawali pertanyaan saya terkait Danu. Ini kan sejak 2 tahun belakangan kasus ini bergulir, kemudian Danu juga kalau dari catatan sudah beberapa kali menyampaikan kesaksian juga di kepolisian, sampai akhirnya bagaimana Hmm. perjalanannya ini bisa berjalan sedemikian rupa hingga Danu mengungkapkan yang sebenar-benarnya yang kemudian sejak kemarin ini kabarnya sudah berada di Polda Jawa Barat untuk kemudian memberikan gambaran jelas atas kasus ini, Bang Taufan. Ya, terima kasih Mbak Nila. Jadi memang ini adalah mungkin eh, atas doa-doa semua teman-teman media, semua masyarakat pemerhati kasus Subang, bahwa perjalanan kasus ini sudah 2 tahun lebih yang kita sudah sama-sama ketahui, dan sampai hari ini, sampai kemarin sebelum kami datang ke Polda, mungkin kita juga masih, semuanya itu masih abu-abu, mau lari kemana, mau seperti apa ujungnya dan lain-lain. Dan Alhamdulillah 2 minggu terakhir ini saya memang banyak berpikir bagaimana kita untuk bisa memaksimalkan upaya kita mengawal kasus Subang. Kebetulan kami juga kan menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah. Jadi kami itu pegang dua kuasa. Yang pertama kuasa dari keluarga besar almarhumah Ibu Tuti dan Amel, dan juga kuasa hukum dari Ramdhanu. Sehingga ini memotivasi kita untuk bisa eh, mencapai progres lanjutan lah. Karena saya lihat sudah terlalu lama dan pemeriksaan-pemeriksaan juga berjalan, menurut saya berjalan, tetapi tidak tidak ada satu progres ya yang kita lihat sampai kemarin sebelum kami hadir ke Polda. Kami datang ke Subang intens, dan kami bicara dari hati ke hati bersama keluarga besar almarhumah, dan kami juga berbicara dengan Danu, kita kumpul keluarga, dan kita sudah mulai menggali lagi sampai pada konsep, pada titik malam itu. Dan semua keluarga juga sudah mendorong Danu untuk berani untuk memberikan kesaksian apabila ada yang belum pernah terungkap dan lain-lain. Karena kan banyak sekali, jangankan masyarakat, penyidik, kami sendiri sebagai kuasa hukumnya merasa Danu ini ada yang belum disampaikan, ada yang dia sangat khawatir untuk menyampaikan apa sih sebetulnya itu gitu. Karena saya juga punya feeling
punya insting, saya mengatakan bahwa Danu ini harus benar-benar bisa dalam posisi yang nyaman sehingga dia bisa bercerita. Alhamdulillah 2 atau 3 hari sebelum kami ke Polda, Danu sudah banyak menceritakan yang cerita ini adalah di luar dari semua pernyataan yang pernah dia sampaikan. Pernyataan ini di luar dari analisa-analisa selama ini yang beredar dari media-media atau YouTuber-YouTuber gitu ya. Hmm? Dan ini menurut saya merupakan satu hal yang sangat saya syukuri bersama tim hukum bahwa kita mendapatkan posisi Danu yang benar-benar dia merasa nyaman. Memang saya juga menggaranti bahwa kita akan backup full Danu apabila Danu kali ini benar-benar bersaksi sesuai apa yang dia alami, sesuai apa yang dia lihat, sesuai apa yang benar-benar dia eh, dia yang benar-benar dia alami pada saat kejadian gitu, Mbak Nila. Hmm. Maka Hmm. setelah itu, setelah dia sudah mengakui semua apa yang dia alami dan lain-lain, ya saya sampaikan sama Danu bahwa berarti memang kamu ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membongkar perkara ini. Terlepas kamu ada salah di sini, tetapi lewat kamu masalah ini bisa terbongkar. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus menyerahkan diri untuk ke Polda dan menyampaikan temuan terbaru dari kesaksian Danu. Ternyata Danu dari hatinya yang terdalam terpanggil dan memang sudah niat bahwa dia akan apa? Dia akan berani untuk datangi ke Polda tanpa panggilan, tanpa rencana apapun. Kita juga tidak ada kontak-kontak sama penyidik dan lain-lain, Mbak. Jadi benar-benar murni ini keterpanggilan Danu untuk datang ke Polda dengan niat membongkar permasalahan ini. Memang situasi waktu itu sangat haru sekali karena jangankan saya sebagai kuasa hukum aja merasa merasa haru, sedih dan terpukul gitu ya karena kenapa baru sekarang Danu menyampaikan semua ini dan apalagi keluarga, Mbak, keluarga juga benar-benar shock, benar-benar sedih, sedih yang mendalam ketika mendengar kesaksian yang sebenarnya dari Danu. Tetapi setelah kita memang berdiskusi terus, ya memang Danu ada dasar atau ada alasan kenapa dia tidak berani untuk membongkar dari awal karena kita ketahui Danu adalah anak anak muda yang masih sangat belia di usia dia seperti itu dan dalam kehidupan dia juga menurut saya sangat sangat menyedihkan gitu ya karena Danu ini adalah uh, anak angkat dalam keluarganya saat ini gitu ya. Dan memang semasa hidupnya ini ya karena dia di posisi yang rendah seperti itu sehingga oh, Pak Yosep, Yoris itu adalah orang-orang yang menurut menurut Danu adalah orang-orang yang sangat besar sehingga apapun yang disuruh sama mereka itu pasti akan Danu lakukan gitu. Dan akhirnya keluarga besar juga dari hati ke hati kita coba sharing, ngobrol, ya mereka semua akhirnya ikhlas dan mendukung Danu dengan syarat Danu berani membongkar masalah ini agar masalah ini cepat terselesaikan, Mbak. Hmm. Jadi setelah kita sudah seperti itu, memang nuansanya luar biasa. Kami semua tuh dalam situasi yang sangat sedih gitu ya. Dan apalagi di sini Danu memberanikan diri untuk menyerahkan diri dia. Mana ada sekarang orang mau dipenjara, Mbak. Itu kan saya rasa jarang ada orang mengajukan diri untuk dipenjara, untuk dijadikan tersangka demi membongkar masalah ini gitu. Jadi di usia dia yang seperti ini, dia punya keberanian seperti itu luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin 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 malam ya, itu kami jemput Danu dan Danu berpamitan dengan haru sekali dengan keluarga besarnya. Dan di situ Danu memang punya tekad sudah nggak mikirkan masa depan seperti apa. Yang penting tujuannya dia adalah bongkar masalah ini agar ibunya Waida terus Walilis Wayeti itu bisa tenang karena selama ini trauma yang mendalam
atas kejadian ini luar biasa. Sampai hari ini belum bisa move on. Sampai kemarin ya, sampai kemarin belum diakui itu mereka belum bisa move on dan alhamdulillah setelah semuanya begini kita berangkat dengan niat yang luar biasa gitu. Danu juga dengan keteguhan hati yang luar biasa kita berangkat ke Polda, Mbak. Dan sampai ke Polda ya semua penyidik, semua pimpinan kepolisian Polda Jawa Barat benar-benar kaget atas kedatangan kita karena kita benar-benar tanpa surat panggilan, tanpa konfirmasi sebelumnya, Mbak Nila. Hmm, baik, Bang Taufan, ini artinya yang kita tahu Danu kan statusnya sebagai saksi begitu ya, sejak kemarin kemudian sudah berada di Polda. Apakah ada update terkait status dari Danu sendiri? Karena kalau dari narasi yang disampaikan oleh Bang Taufan ini seakan-akan memang Danu mengakui terlibat begitu. Kalau mungkin bisa Ya, saya sampaikan dalam kasus pembunuhan ini, ya, atau mungkin bisa lebih gamblangnya dijelaskan, Bang Taufan. ya. Jadi saya perlu jujur kepada media, kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Danu, cerita yang sesungguhnya adalah Danu adalah bagian dari kronologis kejadian pembunuhan malam itu. Jadi Danu ini diminta oleh tersangka lain atau saksi lain gitu ya untuk bisa ada dalam situasi pembunuhan malam itu gitu, Mbak Mbak Nila. Jadi apapun ceritanya, ketika memang ada dalam skenario pembunuhan itu ya pastinya eh, layak Danu untuk dijadikan tersangka oleh penyidik gitu, Mbak Nila. Hanya memang dalam dalam porsinya kan nanti bisa beda-beda gitu, Mbak Nila. Hmm, Gitu ya. Jadi memang perlu saya sampaikan juga per hari ini, siang ini kita nggak tahu saksi yang lain, kita nggak bicara orang lain, tapi khususnya klien kami karena memang berniat mengajukan diri, menyerahkan diri dan menceritakan yang sebenar-benarnya terjadi, maka status Danu siang ini memang sudah jadi tersangka dan Danu sampai tadi kita tinggalkan benar-benar plong, benar-benar fresh, benar-benar apa namanya, kalau dulu kita lihat Danu itu kan sering murung, sering bengong. Kalau Danu sekarang dia lebih fresh, lebih tenang karena dia sudah berhasil melewati apa melewati masa yang menurut saya selama 2 tahun ini benar-benar dalam situasi yang tertekan sekali hmm, karena dia hidup dalam lingkaran keluarga yang memiliki trauma atas terjadinya pembunuhan, tetapi sebenarnya dia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada pembunuhan itu. Makanya kalau ada ada info-info media bahwa Danu tersangka dan lain-lain, malah kami memang itu niat yang untuk kami niatnya Danu untuk datang ke Polda itu seperti itu gitu Mbak Nila. hmm. Baik, Bang Taufan. Terima kasih sekali, Bang Ya, Taufan. Ini juga ya, turut membantu kita karena dari tadi sejumlah awak ya, media kan memang mencari keterangan dari pihak kepolisian, namun belum ada keterangan pasti ya, begitu terkait tersangka atau mungkin ada pelaku yang menyerahkan diri. Bang, ini mungkin kalau bisa saya pertegas sedikit. Tadi Abang mengatakan ya, ada keterlibatan dalam malam itu, begitu kan, pembunuhan yang kemudian menewaskan ibu dan ya, anak ini. Artinya Abang tahu betul bahwa ada beberapa pelaku dalam insiden ini, kemudian Danu diantaranya, namun tidak kemudian melakukan pembunuhan, namun terlibat dalam skenario yang dibangun atau seperti apa, Bang Taufan? ya. Yang disampaikan Mbak Nila itu benar sekali. Situasinya seperti itu. Memang saat ini kita belum bisa terlalu vulgar untuk menyampaikan skenario atau kronologis kejadian karena ini adalah kewenangan kepolisian. Kita sangat mendukung dan sangat mendukung, mensupport dan kita nanti hasil dari penyelidikan kepolisian itu kan nanti akan ada press release yang akan dilakukan oleh kepolisian, Mbak Nila. Jadi Hmm, kurang lebih seperti yang Mbak Nila sampaikan itu betul. Situasinya seperti itu. baik, belum disampaikan oleh pihak kepolisian, tapi kalau saya make sure sekali lagi, memang dari kepolisian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Danu sudah resmi menetapkan Danu sebagai tersangka ya, Bang Taufan? Iya, iya. Kalau untuk dari sisi klien kami memang sudah dan tapi nanti mungkin yang resminya akan disampaikan oleh eh, pihak penyidik Kepolisian. atau Hmm. kepolisian ya Polda Jawa Barat. Yang jelas
Eh, Kenapa harus saya akui? Karena ya kita ingin masalah ini terbuka dengan seterbukanya, terang benderang, dan kita berharap dengan adanya keberanian Danu, itikat Danu untuk membongkar masalah ini benar-benar bisa terwujud sehingga kasus ini bisa cepat diselesaikan, Mbak Nila. Hmm. Gitu. Baik. Hari ini Bang Taufan juga mendatangi Polda Jawa Barat, begitu ya, Bang? Kan memang sudah sejak kemarin Ya, Danu ini berada di ya. Polda Jawa Barat. Apakah memang posisinya Danu sudah ditahan atau sampai saat ini masih terus menjalani rangkaian pemeriksaan dari kepolisian, Bang? Kalau Danu setelah kita tinggal tadi, Danu memang lagi istirahat karena memang pemeriksaan itu dari kemarin pas Hmm. kita hadir sekitar jam 11-an, Mbak Nila, sampai tadi sekitar jam 3 itu baru selesai tuntas dan Danu saat ini lagi istirahat gitu ya dan belum pada posisi penahanan, dalam dalam arti penahanan itu di apa di lapas dan lain-lain belum ya. Danu masih istirahat aja di ruang penyelidikan untuk merefresh, mengembalikan tenaga karena memang eh, lebih dari 24 jam Danu nggak tidur gitu Mbak Nila. Hmm. Hmm. Baik, Bang Taufan, ini 2 tahun berjalan begitu ya. Tadi Bang Taufan juga sempat menyinggung bagaimana Danu mendapatkan desakan agar tidak bersuara, tidak menyampaikan apa yang sebenar-benarnya, begitu kan. Sampai akhirnya Ya, kemudian Danu ada di posisi sudah berani mengatakan yang sebenar-benarnya pada kepolisian selama 2 tahun berjalan ya. dari sepengetahuan Bang Taufan sendiri. Seberapa besar desakan atau ancaman bahkan yang kemudian diterima oleh Danu sampai ditahan sebegitu lamanya selama 2 tahun hingga membuat kasus ini terus menjadi tanda tanya, Bang Taufan. Ya, jadi kalau kita sama-sama perhatikan Danu ya, Danu ini dari sisi psikologi seperti yang saya sampaikan kondisi seperti itu dan itu menjadikan dia apa namanya tidak punya keberanian untuk menjawab apabila mendapatkan perintah dan lain-lain. Terus selama ini berjalan kita ketahui bahwa Danu ini sejak masalah ini terjadi itu sudah diposisikan seakan-akan Danu ini adalah bagian atau mohon maaf ini sekali lagi mungkin saya bisa gambarkan Danu ini akan dijadikan tumbal gitu loh Mbak. Nah, sampai akhirnya kami menjadi kuasa hukum Danu dan permasalahan bisa bisa panjang, tidak hanya menjadikan Danu sebagai tumbal. Jadi Danu sebagai tumbal itu artinya diposisikan bahwa Danu ini pelaku gitu loh. Pelaku secara pribadi dia, yang lain tuh bias gitu loh. Susah untuk Hmm. dicari. Jadi hanya tertuju ke Danu dan kondisi Danu jelas itu di bawah ancaman itu pasti karena memang dia juga pasti diancam untuk tidak sampai terbongkar masalah ini gitu, ngadu-ngadu kemana-mana dan Mbak juga bisa merefresh 2 tahun lalu bagaimana propaganda-propaganda yang dimainkan, yang ada dalam kasus ini. Ya. Itu antar keluarga saling menyalahkan, dan Danu juga tahu diri. Danu terpikir, setelah saya tanya kenapa, Danu baru membongkar sekarang, kenapa baru ngomong sekarang. Ya, ketakutan dia karena satu, apalah Danu, saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Jadi kalau saya bongkar, apakah ada yang dukung saya? Apakah ada yang apakah ada yang apa namanya membela saya gitu loh dan apalagi kekhawatiran Danu dirinya juga bisa menjadi korban gitu loh jadi ya saya sih dapat memahami sekali kenapa masalah ini jadi apa apa namanya eh terlalu lama gitu loh Mbak padahal Hmm. kami juga yakin kepolisian ini kan juga polisi kita kan sudah bekerja luar biasa gitu ya Mbak ya jadi mereka juga sudah punya bukti mereka sudah punya kesaksian dari ahli dan lain-lain gitu loh. Sehingga mungkin kesaksian Danu kemarin yang disampaikan ini ya klop gitu loh. Sehingga Hmm. sampai hari ini yang bisa kita ketahui ya saya dengar ada yang dijemput-jemput dan lain-lain ke Polda gitu Mbak Nila. Hmm. Baik, artinya kesaksian Danu juga jadi salah satu penguat juga ya dari sejumlah rangkaian pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Bang Taufan.
Saya Iya, tidak ingin kemudian mendahului pihak kepolisian begitu ya, Bang Taufan lewat iya, pertanyaan saya. Namun iya, mungkin yang bisa sedikit digambarkan apabila memang bisa disampaikan oleh Bang Taufan. Ini Danu yang kemudian terlibat di dalamnya, lalu ada sosok yang diduga melakukan pembunuhan itu sendiri. Kalau bisa digambarkan, apakah ini adalah orang dekat, keluarga, atau adakah yang kemudian bisa iya, dijelaskan, Bang Taufan? iya. Jadi eh, pernyataan Kapolres Ibu Sumarni pada saat kejadian ini baru-baru terjadi, menurut Hmm. itu pun menjadi patokan saya pada saat saya awal memegang Danu dan Yoris pada saat itu bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sumarni bahwa pelaku ini diduga adalah orang terdekat atau orang dalam gitu loh. Karena kenapa waktu itu masih fresh dan ya saya rasa bukan hanya kita ya, saya rasa seluruh masyarakat yang mengawal kasus Subang kalau ditanya dengan analisa mereka masing-masing pasti arahnya sudah bisa kita tahu lah bahwa pelaku ini adalah orang-orang dekat gitu loh. Hmm. Kenapa? Kenapa kita bisa begitu ya sekarang siapa sih yang punya kepentingan gitu loh. Siapa yang punya kepentingan melakukan pembunuhan ini dalam posisi pembunuhan ini terhadap kedua orang yang ada yang ada di Jalan Cagak gitu loh. Kecuali kasus ini pembunuhan, maaf ini seperti pembunuhan pejabat atau apa. Nah, ini barulah viral seperti kasus Sambo kemarin kan itu Hmm. ramai. Kalau ini kan ini kedua almarhumah ini orang biasa gitu loh dan dia berada dalam tempat tinggal juga yang jauh dari istilahnya dari keramaian politik atau keramaian kepentingan apapun gitu ya. Tetapi eh apa ya faktanya ya memang eh apa skenario yang dibuat sama pelaku ini menurut saya luar biasa gitu. Dan dari awal saya, Mbak Nila, kalau bisa di-refresh lagi pernyataan saya bahwa membongkar kasus ini, kecuali ada yang ngaku ya dari pelaku ya, Hmm. membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Dan motif itu menurut saya yang paling tepat adalah bongkar dulu yayasan. Kalau yayasannya sudah dibongkar, baru nanti ketahuan, oh ada kepentingan ini, oh ada kepentingan ini, dan lain-lain gitu loh. Jadi, dan yang dilakukan penyidik Polda hari ini menurut saya luar biasa sekali. Kepolisian benar-benar ekstra dan mereka mengorbankan waktu, tenaga untuk benar-benar menuntaskan kasus ini gitu ya. Seperti kemarin kita hadir ke Polda dan mereka sampai sama-sama kayak kita lah. Bahkan mereka kita sudah sempat pulang ke hotel untuk istirahat sebentar, 1 jam 2 jam balik lagi mereka sama sekali belum kembali ke rumah demi memang harus tuntas kasus ini gitu Mbak Nila. Mhm, mhm. Baik, dari kesaksian dari Danu sendiri, Bang Taufan, apakah kemudian Danu menyampaikan ada berapa orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini? Apakah memang hanya seorang saja atau mungkin lebih dari satu? Bang Taufan, apakah ada yang bisa disampaikan? Iya, yang pasti yang disampaikan Danu adalah keseluruhan Mbak. Jadi Mhm, di situ berapa orang pelaku, apa yang dilakukan Danu, Danu disuruh apa, dan wah itu semua insya Allah itu sudah lengkap lah Mbak gitu. mhm. Dan insya Allah juga semoga itu sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan bukti-bukti, maksudnya bukti-bukti yang dipegang oleh kepolisian dan lain-lain gitu Mbak. Jadi yang pasti yang sudah disampaikan Danu itu menurut kami ya sudah seluruhnya yang dia ketahui gitu loh Mbak. Hmm, Oke, baik. Masih menunggu artinya kita nantikan saja nanti akan disampaikan langsung oleh pihak kepolisian begitu ya, Bang Betul, Taufan yang lebih betul, berwenang betul untuk Mbak. kemudian mengungkap kasus ini. Bang Taufan, dua Hmm. pertanyaan terakhir dari saya. Ini kalau saya melihat dari channel YouTube Bang Heri juga ini mengatakan bahwa Danu kemudian akan diajukan menjadi justice kolaborator yang mana kabarnya besok juga akan ke LPSK. Ini benarkah seperti itu, Bang Taufan? Iya, karena yang pertama motivasi kita adalah Danu yang notabene adalah bagian bagian dari historis terjadinya pembunuhan itu yang Danu mengetahui semua dan Danu juga ada suruhan untuk melakukan ABC ABC sehingga dengan keinginan keinginan dia terus keberanian dia untuk membongkar kasus ini menurut saya layak sekali untuk kita ajukan Danu sebagai JC
agar dia terus bisa konsisten untuk membongkar kasus ini sampai tuntas. Dan memang benar juga, kita juga ada rencana besok untuk ke LPSK, karena memang ya lagi-lagi Danu ini mesti kita amankan gitu Mbak, mesti kita jaga dan kita amankan ya, karena eh, ini adalah kasus yang di dalam di dalam wilayah yang kecil, di dalam wilayah yang apa namanya, Jalan Cagak itu kan jauh ya dari kota Subang gitu ya. Tetapi perkara ini sangat besar dan mencuri perhatian bahkan seluruh dunia, Mbak Nila. Jadi Hmm. bahkan internasional gitu ya. Ada negara-negara lain yang memperhatikan dan lain-lain. Sehingga menurut saya dampak dari Danu membongkar ini juga pasti kita khawatirkan ada gitu ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin juga kami pada pada saat kami datang ke Polda, ya kami juga memohon kepada para penyidik untuk bisa menjaga Danu, mengamankan Danu, karena apa yang disampaikan Danu ini pastinya tidak diharapkan oleh pelaku-pelaku lain gitu, Mbak Nila. Hmm, baik, terakhir Bang Taufan mungkin juga jadi Ya, closing statement ini dari Bang Taufan untuk kemudian menjadi penegasan langkah yang dilakukan oleh Danu, kemudian banyak asumsi atau mungkin obrolan-obrolan di publik yang tidak sebenarnya, yang kemudian menyudutkan ya, dan lain sebagainya. Silakan Bang Taufan bisa disampaikan closing statement. ya. eh, saya berterima kasih atas nama kuasa hukum keluarga besar almarhumah dan kuasa hukum Ramdanu atas semua dukungan eh, dari seluruh masyarakat Indonesia, dari media-media yang memang sudah bekerja keras selama 2 tahun ini. Dan saya paham apa yang saya lakukan ini juga mungkin ada yang tidak berkenan atau apa, tapi saya dan kawan-kawan hanya nawaitunya ikhlas lillahi ta'ala, kita membantu menjalankan amanah ini agar bisa segera tuntas masalahnya. Dan saya cuma mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memperhatikan kasus Subang, media-media, saya mohon untuk kita kawal kasus ini karena pintu sudah dibuka, sehingga jangan sampai ada intervensi-intervensi lagi, jangan sampai ada terkontaminasi lagi, sehingga kasus ini akan panjang lagi. Jadi pengorbanan Danu yang sudah memberanikan diri untuk membongkar, memberanikan diri untuk menyerahkan diri dia demi kasus ini terbongkar, jangan sampai sia-sia. Mohon dukungannya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang memperhatikan kasus Subang, agar terus kita kawal, kita dukung kepolisian agar kasus ini bisa segera dituntaskan oleh polisi. P21 langsung disidangkan dan divonis oleh pengadilan, oleh hakim, nanti hakim majelis dengan hukuman sesuai porsinya masing-masing. Mohon dukungannya untuk Danu, mohon dukungannya untuk seluruh kepolisian yang sedang berjuang dari kemarin sampai hari ini, tidak tidur saya rasa mereka, untuk sampai menuntaskan masalah ini dan press release gitu, Mbak Nila. Hmm, baik, terima kasih sekali lagi Bang Taufan atas penjelasannya. Kami berterima Terima kasih kasih, sekali Mbak lagi Nila. karena sudah diberikan kesempatan untuk kemudian mengetahui update paling terbaru status dari Danu Ya, dan lain sebagainya. Kita nantikan ya, ya, Bang Taufan nantinya akan ada rilis dari ya, terima kepolisian. kasih. Baik, Terima sekali kasih, lagi Mbak kita Nila. wawancara ini tidak yang kemudian melangkahi apa yang sudah diatur oleh pihak Setuju, kepolisian. Kita masih menunggu setuju. nantinya update terkait tersangka atau nama dan juga identitas dari tersangkanya. Seperti itu Ya, ya, Bang Taufan. ya, Terima kasih ya. sekali lagi Bang Taufan Terima atas kasih, Mbak Nila. kesempatannya. Terima kasih, teman-teman Tribun Solo. Terima kasih banyak. Baik. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Fokus hari ini terkait update kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Sudah ada tersangka, namun sekali lagi saya sampaikan masih menunggu nantinya rilis atau konferensi pers dari pihak kepolisian untuk lebih jelasnya terkait motif, pelaku, dan lain sebagainya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.